Nah, ternyata banyak orang tidak menyadari bahwa mereka terlalu fokus kepada produknya, pengen jual apa. Sementara harusnya ketika Anda berpikir bahwa saya pengen jualan dengan omset yang besar artinya adalah yang beli ada banyak. Nah, ketika kita ngomongin yang beli ada banyak, artinya adalah jalur distribusinya jadi lebar. Nggak perlu followers ratusan ribu untuk hasilin ratusan juta per bulan. Temukan frameworknya di Rich Creator Black Book sekarang. Oke, guys, banyak orang mikir kalau mau dapetin duit itu jualan. Oke, buka toko, kemudian jualan di sosial media. Nah, kemarin tuh ada beberapa diskusi di Instagram saya gitu ya. Jadi diskusinya adalah gimana sih caranya bisa dapetin duit lebih banyak lagi. Nah, ternyata banyak orang tidak menyadari bahwa mereka terlalu fokus kepada produknya, pengen jual apa. Sementara harusnya ketika Anda berpikir bahwa saya pengen jualan dengan omset yang besar artinya adalah yang beli ada banyak. Nah, ketika kita ngomongin yang beli ada banyak, artinya adalah jalur distribusinya jadi lebar. Generalisasi saja, kalau Anda, ini bandingin ya, ada beberapa hal gini ya. Misalkan Anda adalah seorang karyawan. Oke, kalau Anda adalah seorang karyawan, berarti yang Anda jual adalah waktu dan tenaga Anda. Anda cuma jualan benar-benar kayak waktu Anda dan tenaga Anda. That's it. Nah, ini menjadi sebuah bottleneck, macet kayak leher botol gitu ya. Buat yang nggak ngerti bottleneck ya, leher botol itu kan bikin macet gitu. Jadi outputnya hanya di situ aja. Mau pengetahuan Anda sehebat apapun, bottlenecknya di situ. Karena Anda menjual waktu dan tenaga Anda di mana jumlahnya sedikit. Anda nggak bisa jualan paralel gitu kan, nggak bisa. Nah, naik level nih. Ketika kita ngomong naik level kita buka toko. Oke lah, kita buka toko, orang bisa datang belanja, Anda pakai karyawan, pakai SPG dan seterusnya untuk jualan, ada kasirnya dan sebagainya. Anda mulai lebih enak karena Anda nggak menjual benar-benar waktu Anda. Anda mau keluar pun toko Anda tetap jalan. Tapi kalau kita zoom out, maka sebenarnya toko itu sendiri merupakan sebuah channel yang bottleneck juga. Jadi kalau kita ngomong ada namanya bisnis model canvas, ya kita ngomong bisnis model canvas ini sebuah model bisnis. Salah satunya adalah channel. Ini loh yang mesti diperhatikan. Channel. Nah, di channel ini Anda jadi membreakdown. Customer tuh taunya dari mana, distribusinya dari mana. Tapi dalam konteks video ini saya pengen ngomongin tentang distribusi sebenarnya. Jadi distribusi adalah tempat Anda bisa menyalurkan produk Anda. Orang bisa membeli produk Anda. Dengan toko akan lebih enak daripada Anda jualan sendiri satu-satu, of course. Tapi toko sendiri pun itu juga bottleneck. Bayangin aja kalau Anda bilang bahwa barang saya ini loh sebenarnya semua orang bisa pakai. Misalkan Anda mengatakan seperti itu. Nah, kenapa Anda hanya menjual orang-orang yang berada di sekitar toko Anda aja? Indonesia kan luas ya. Nah, makanya dari sini orang mulai berpikir, oke, kalau gitu tokonya harus diperbanyak nih. Ya kan, tokonya harus diperbanyak. Ada model macam-macam. Ada pakai modal sendiri buka cabang 1, cabang 2, cabang 3. Ada yang mikir kalau pakai duit sendiri kan ya terbatas lagi ya. Kenapa kita nggak cari investor atau kita bikin franchise? Akhirnya bikin franchise. Siapapun yang mau sistem ini taruh duit bikin franchise. Nah, itu sebenarnya adalah proses franchise adalah sebuah proses untuk memperlebar jalur distribusi Anda. Ini kita ngomong ketika modelnya adalah offline. Nah, sekarang kita masuk ke dunia online nih. Ketika di dunia online, sama ternyata mikirnya, mindsetnya. Banyak orang berpikir bahwa untuk jualan, ya udah saya harus bikin akun sosial media, branding dulu, bahkan ngomongnya personal branding dulu. Nah, ini kan bottleneck sekali ya. Anda mau personal branding, mau jadi terkenal, mau jadi artis saja belum tentu bisa, apalagi harus follower 1 juta, 2 juta dan jualan. Misalnya pun follower Anda 1 juta, Indonesia itu hampir 300 juta loh, hampir 280 juta penduduk. Oke lah segmentasi, tapi kalau 1 juta aja yang lihat akun kita itu berapa kan juga sedikit. 1 juta yes lebih banyak daripada akun yang baru mulai yang 100, yang cuma isinya 100 atau 1000 orang followers. Yes, lebih banyak. Tapi 1 juta still 1 juta, bukan 10 juta, bukan 100 juta, bukan 300 juta. Dan dunia itu juga besar. Nah, maka kalau Anda perhatikan kayak gini, sosial media Anda ini sebenarnya juga bikin bottleneck kan. Nah, ini video ini cuma pengen mengajak Anda untuk berpikir bahwa kalau produk Anda memang bagus dan market Anda memang besar, semua orang bisa beli, semua orang dalam tanda kutip ya target market Anda gitu ya bisa beli. Kenapa Anda hanya melayani yang follow Anda aja? Yang nggak follow kan juga banyak sebenarnya. Ya kan? Yang belum tahu Anda juga banyak sebenarnya. Maka kalau Anda perhatikan iklan saya di Facebook aja, sebentar, kemarin itu
Coba bisa ya, Facebook Ads Library. Nah, iklan saya di Facebook aja itu kemarin juga super banyak sekali. Ini barusan di refresh. Jadi cuman 23. Kemarin literally hari kemarin, barusan kemarin ini, itu kita running ada 140 ads. Ya, jadi ini barusan di refresh. Ada 140 ads. Jadi iklan saya itu sebanyak itu gitu. Artinya adalah saya itu lagi melebarkan market banget. Jadi kalau ditanya harus ngiklan nggak? Oh, jawaban saya harus ngiklan. Karena kalau Anda nggak ngiklan, distribusi Anda hanya ke followers aja. Kalau hanya ke followers aja, wah, jadi terlalu sempit. Jadi bisnis Anda nggak bisa scale cukup besar. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Nah, sekarang PR Anda adalah, oke, kalau gitu saya harus ngiklan. Yes. Kalau Anda nggak bisa ngiklan, gimana caranya? Ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, Anda belajar. Klik link di komen aja kalau Anda mau belajar. Namanya Paid Traffic Bootcamp. Kita lagi ada kelas yang ngajar adalah tim partner saya yang ngejalanin iklan saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda hire orang in-house untuk ngejalanin ini. PR-nya adalah kalau Anda nggak ngerti sama sekali, mau in-house pun Anda nggak bisa ngomong apa, mau nyuruh apa, ini nggak ngerti. Dan hire yang seperti apa, Anda juga nggak ngerti. Kadang-kadang mereka tuh cuma bisa running iklan tuh cuma pasang 1, pasang 2, pasang 3 aja. Jadi nggak bisa di-scale. Nah, sementara Anda lihat sendiri punya saya aja ada 23. Ini kemarin 140, ini baru saja di-refresh sih. Tapi intinya adalah kita running iklan tuh segitu banyaknya. Ya. Nah, kalau Anda hire orang, Anda nggak ngerti hire-nya, yang di-hire yang Anda pekerjakan itu cuman pasang aja, nggak ngerti skill-nya, sama aja akan jadi bottleneck. Problemnya di orang nantinya. Yang ketiga adalah third party, pakai agency, pakai service orang lain. Cuman di sini Anda harus minta tahu, Anda harus bertanya ke mereka apakah mereka pernah nge-scale sebuah bisnis yang mirip dengan punyanya Anda. Jangan-jangan sama aja dengan hire sendiri. Mereka cuma bisa pasang sendiri, tetapi ternyata mereka juga nggak pernah nge-skill sampai besar banget. Nah, ini challenge-nya di sini. Gitu. Jadi memang belajar sendiri perlu nggak? Menurut saya kalau misalkan Anda memang suka banget, itu sangat perlu. Kalau memang suka banget ya. Tetapi kalau misalkan Anda tidak terlalu suka banget untuk ngoprek seperti ini, buat saya tetap perlu belajar hanya untuk tahu. Ketika Anda ngebangun rumah kayak begini, Anda perlu tahu kan, ini lampunya sebelah sini, jendela sebelah sini, dan seterusnya. Tapi Anda tidak memasang jendela sendiri, Anda pakai tukang. Jadi, Anda ngerti dulu. Saya ngerti Facebook Ads, tapi saya bahkan tidak mau ngelakuin sendiri, karena saya nggak suka. Saya nggak suka ngoprek, kecil, habis itu nungguin, habis itu ini, saya nggak suka gitu. Saya lebih suka ngatur strategi bisnisnya, frameworknya, dan sebagainya. Tapi tetap saya ngerti bahwa, oh, alurnya ke sini, iklannya kira-kira ini, copywriting tuh ini, dan seterusnya. Target marketnya gitu, paham semuanya. Jadi, kita summarize teman-teman. Kita summarize bahwa oke, so video ini cuma pengen mengajak Anda berpikir satu, bisnis Anda itu bottleneck-nya itu di mana? Macetnya di mana? Untuk bisa besar itu apa yang harus diutak-atik? Apakah nambah orang atau nambah cabang atau apa? Kalau misalkan di dunia online berarti harus ada nggak di sosial media ini? Misalkan di TikTok ada nggak? Di Instagram ada nggak? Di YouTube ada nggak? Di Facebook ada nggak? LinkedIn, ada X sekarang, ada nggak di situ? Jangan-jangan Anda cuma main di satu tempat, lainnya ini market Anda tapi Anda nggak jangkau. Sementara waktu berjalan terus, kan sayang sekali. Jadi pengen ngajak Anda aja berpikir bahwa kenapa nggak mulai lebarin ini? Fokus Anda di sini. Fokus Anda bukan jualan. Jualan itu sistem, jualan itu tim Anda. Anda sendiri harus berpikir bahwa oke, kalau ini sudah jalan, nextnya kemana nih? Ini untuk skill bisnis Anda. Jadi remember, ketika bottleneck ini terjadi, Anda nggak nyadar bisnis Anda jalan di tempat gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya ini bisa dilebarkan luar biasa sekali. Alright, yang kedua adalah, ya tadi kalau misalkan Anda mau injek gas, Anda mesti ngiklan. Kalau nungguin follower sendiri, naik aja kagak naik-naik, engagement kagak ada engagement, nggak ada apapun, dan dijalanin terus, ini kan sebenarnya buang waktu. Dimana Anda tahu sendiri, oh tim saya nggak perform dan seterusnya. Bukan tim nggak perform saja, tetapi Anda juga nggak ngerti, itu problemnya. Maka Anda harus ngerti, tim harus perform, supaya hasilnya juga bagus. Jangan cuma posting rutin seminggu 3 kali, seminggu 5 kali, tapi tetap aja nggak ada penjualan sama sekali. Nah, itu yang sangat disayangkan, dan Anda nggak tahu, dan Anda diam-diam aja. Oke, alright, so I think itu aja video kali ini. Thank you so much guys for watching, see you in the next video. Bye.